Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adia Maritza Adha dari Prodi Pendidikan Ekonomi Koperasi B 2018. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang investasi dalam perspektif Islam. Nah, sebelum masuk ke dalam materinya lebih dalam, saya ingin menjelaskan dulu apa itu investasi dalam perspektif Islam. Nah, di sini saya mengutip salah satu surah di Al-Quran, yaitu surah Al-Baqarah ayat 268. Di dalam surah ini menjelaskan bahwa betapa beruntungnya orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah. Mengapa dia beruntung? Karena orang-orang yang beruntung ini adalah orang yang mempunyai kecukupan dalam hal finansial atau keuangan. Lalu, dia menginfakkan hartanya untuk pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu melalui usaha produktif. Maka, sesungguhnya dia sudah menolong ribuan, bahkan jutaan orang di luar sana yang membutuhkan. Nah, dari sini kita tahu bahwa Islam itu sangat menjunjung tinggi adanya investasi seperti itu. Investasi sebagai hal yang sangat penting sebagai langkah antisipasi terhadap kejadian di masa depan. Seruan bagi orang-orang yang beriman untuk mempersiapkan diri atau mengantisipasi di hari esok, mengindikasikan bahwa segala sesuatunya harus disiapkan dengan penuh perhitungan dan kecermatan. Nah, yang selanjutnya ada aspek dalam investasi menurut Islam. Aspek ini dibagi menjadi 4 aspek. Yang pertama, aspek material atau finansial. Artinya, suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya. Yang kedua, ada aspek kehalalan. Nah, artinya suatu bentuk investasi harus terhindar dari bidang maupun prosedur yang subhat atau haram. Karena suatu bentuk investasi yang tidak halal hanya akan membawa pelakunya kepada kesesatan serta sikap dan perilaku destruktif secara individual ataupun sosial. Yang ketiga, ada aspek sosial dan lingkungan. Artinya, suatu bentuk investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan lingkungan sekitar, baik untuk generasi sekarang maupun yang akan datang. Dan yang terakhir, yang keempat, ada aspek pengharapan kepada ridho Allah. Artinya, suatu bentuk investasi tertentu dipilih adalah dalam rangka mencapai ridho Allah. Nah, di sini Islam juga memiliki prinsip dalam investasi. Yang pertama, tidak mencari rezeki pada sektor usaha yang haram. Yang kedua, tidak menzolimi dan tidak pula dizolimi. Yang ketiga, keadilan dalam pendistribusian pendapatan. Yang keempat, transaksi dilakukan atas dasar ridho sama ridho. Yang kelima, tidak ada unsur riba, maisir, goror, dan lainnya. Di dalam ekonomi Islam, pastinya akad-akad itu sangat penting, teman-teman. Kenapa penting? Karena akad adalah perjanjian atau kontrak tertulis antara para pihak yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Lalu, apa aja sih akad-akad yang ada di dalam investasi Islam? Yuk kita bahas. Nah, yang pertama ada akad musyarakah atau syirkah. Akad ini menjelaskan yaitu akad atau kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk aset lainnya untuk melakukan suatu usaha. Yang kedua, ada akad mudharabah atau qiron. Nah, akad ini yaitu suatu perjanjian atau kerjasama antara pihak pemilik modal, sahib al-amal, dan pihak pengelola usaha atau yang disebut juga mudharib. Dengan cara pemilik modal menyerahkan modal dan pengelola usaha mengelola modal tersebut dalam suatu usaha. Nah, dari penjelasan-penjelasan yang tadi sudah saya sebutkan, kita bisa ambil kesimpulan bahwa dalam ekonomi Islam, investasi itu sangat penting, teman-teman, karena untuk jadi patokan kita untuk di masa depan atau antisipasi seperti itu.
Lalu dalam sisi ekonomi Islam, harta yang tidak diinvestasikan dimungkinkan akan menjadi harta yang tidak berguna dan tidak memiliki nilai manfaat lebih. Nah, ajaran Islam tidak menyukai adanya tindakan menimbun harta. Dalam berinvestasi, umat Islam tidak boleh asal menempatkan modalnya. Dilihat dulu profil perusahaan, transaksi yang dilakukan, barang atau objek yang ditransaksikan, semuanya harus mengikuti prinsip-prinsip Islam seperti itu. Nah, berikut penjelasan investasi dalam perspektif Islam yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mau menonton. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.